Berarti sebegitu semraut nih sebenarnya Pak Kadis nih perparkiran di Kota Pekanbaru ini. Iya. Gerai Bersaudara itu sebenarnya sudah buka di sekitar tahun 2000 berapa? 12 atau 13, 14 sekitar itu ya. Kenapa nggak dari awal itu Pak Kadis dijadikan peraturan untuk diretribusi? Jukir itu udah keluarga dari dinas perhubungan juga. Mereka saat bekerja ada keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Jadi saat terjadi kecelakaan atau kenapa-kenapa, ada tanggungan yang akan diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan. Pagi hari ini saya berkesempatan bertemu dengan dua orang nih ya, yang saat ini dalam bulan September apalagi mulai mendekati akhir ini di Kota Pekanbaru heboh dengan parkir ya. Selamat pagi Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pak Yuliarso, dan selamat pagi juga untuk Pak Hardinal selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Nah, sebelum kita mulai ke permasalahan yang paling banyak disoroti saat ini nih, saya mau bertanya sedikit nih Pak Kadis dulu. Untuk parkir, ini sebenarnya definisi parkir menurut undang-undang itu seperti apa nih Pak? Karena apakah berhenti kena parkir untuk membayar atau seperti apa nih Pak? Ya, parkir itu kan keadaan berhenti sementara dan sifatnya menetap. Jadi tidak insidental, artinya kita berhenti mungkin ada sesuatu tapi kita berada di tempat kendaraan kita. Tapi berhentinya tetap gitu. Oke, berhentinya tetap ya. Berhentinya tetap, mesin mati. Yang menjadi dilema saat ini nih, saya mau tahu tentang pajak dan retribusi parkir. Ya, jadi kalau pajak parkir itu sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang tentang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di ketentuan umum disampaikan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Di luar badan jalan. Di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Nah, itu. Oke, itu pajak. Pajak. Nah, retribusi. Nah, kalau retribusi adalah pungutan yang diambil atau manfaat yang diambil dalam hal penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau ruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, saya punya gambar nih Pak, Ya. yang tentang definisi sebuah jalan, kemudian ada tempat tinggal, ada ruas jalannya juga. Ini ada jarak 5 meter ya, yang dari badan jalan itu. Iya. Nah, ini maksudnya apa ini Pak? Dari foto yang saya terima ini, di sini ada yang 5 meter. Ini as jalannya kah ini ya? Iya, jadi jalan itu kan ada namanya badan jalan. Badan jalan, oke. Ada pinggir jalan, ada ruang milik jalan. Nah, jadi di dalam peraturan itu disebutkan untuk fasilitas parkir yang berada di ruang milik jalan itu itu adalah masuk ke dalam kategori retribusi. Ruang milik jalan itu berarti dari halaman keluar ya? Iya, dari pinggir jalan itu ke dalam. Oh, dari pinggir jalan. Pinggir jalan ya berarti ya? Setelah trotoar itu. Nah, itu kan jelas tuh gambarnya. Ada daerah bintik-bintik. Nah, ini trotoar, ini ada masih ruang milik jalan sampai ke sini. Sampai di pagar. Nah, ini tentu ada batas maksimalnya. Dari B, C, D itu merupakan ruang milik jalan ya? Trotoarnya Pak? Iya, termasuk trotoar di atas trotoar itu. Nah, itu yang kena retribusi parkir. Berarti halaman kita itu lebih cenderung ke pajak sebenarnya. Tidak begitu. Halaman itu juga merupakan bagian dari jalan, tetapi tidak dimanfaatkan. Jadi ada batasan panjangnya dari ruang milik jalan tersebut. Nah, makanya kalau kita
mengurus izin mendirikan bangunan itu kan ada jarak, ada 20 meter, ada 25 sampai 30 meter. Nah. Nah, itu artinya apa? Ada ruang yang disediakan untuk memenuhi bagaimana jalan tersebut. Nah, gitu. Oke. Nah, tidak semua harus dimanfaatkan untuk parkir, tetapi si pemilik tanah mungkin bisa memanfaatkan itu untuk bagian lainnya. Apakah itu halamannya atau fasilitas untuk usaha dia dan sebagainya. Tapi kalau untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas parkir bagi mendukung usahanya, nah itu ada batasannya. Kalau untuk keperluan sendiri itu lain cerita. Seperti ya? Karyawan, Oh, ya, itu tidak ya. dihitung dari untuk retribusi parkir gitu. Nah, saya ke Kepala UPT dulu Pak. Oh enggak, silakan. Selama kepemimpinan Bapak di bidang perparkiran ya, UPT Parkir ini, sebenarnya apa sih masalah yang paling banyak muncul sehingga harus perlu penanganan yang lebih signifikan? Permasalahan sering muncul itu adanya jukir-jukir liar. Jukir liar. Yang dimana tempat parkir tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan perparkiran. Contohnya di depan jalan Sudirman, tepatnya di SDC, itu sering kami melaksanakan patroli rutin. Kami hadir, mereka hilang. Oh, begitu. Kejar-kejaran ya? berarti ya? Kejar-kejaran. Jadi sudah disampaikan juga oleh arahan dari Pak Kadis, selalu dilaksanakan patroli rutin yang dimana setiap jamnya selalu melewati jalan tersebut. Jalan tersebut bisa target ya? Siap. Karena itu cerminan dari Jalan Kota Pekanbaru. Jalan Induk Kota Pekanbaru. Jadi Pak Kadis mau di situ tertib administrasi parkirnya. Berarti ada beberapa titik yang menjadi rawan dari kategori UPT perparkiran sendiri. Siap. Selain di dekat itu di mana aja? Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Rumah Sakit Arifin Ahmad, itu kan sudah dipasang rambu-rambu di lampu parkir ya. Itu banyak pedagang itu. Jadi makanya kami juga dari UPT Perparkiran setiap harinya melaksanakan patroli. Oke. Jadi pedagang-pedagang di sana tentang gimana? Itu sebenarnya nggak boleh ya? Kalau pedagang kan itu ranahnya kan di Satpol PP. Oh, di Satpol PP. Oke. Parkirannya aja Siap, berarti ya. kami perparkir saja. Oke. Nah, ya. Gerai Bersaudara itu sebenarnya sudah buka di sekitar tahun 2000 berapa? 12 atau 13 14 sekitar itu ya. Kenapa nggak dari awal itu Pak Kadis dijadikan peraturan untuk diretribusi? Ya, jadi ini merupakan sebuah kebijakan ya, yang kebijakan yang sebelumnya. Makanya hari ini kami dalam perjalanannya, saya kebetulan masuk pada tahun 2019. Salah satu tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Pak Wali Kota adalah bagaimana saya disuruh untuk menata perparkiran ini. Jadi memang persoalan parkir ini tidak ujuk-ujuk baru hari ini, tetapi permasalahan parkir ini sudah jauh sebelumnya. Nah, mungkin kita selama ini dulunya seperti ini Pak. Iya. Gitu. Benar. Gratis. Nah, gratis. Kemudian dulu kami bayarnya begini Pak. Iya. Ya, kami bayarnya cuma segini Pak. Nah, tapi hari ini kita coba menata kembali. Nah, namanya penataan tentu ada sesuatu yang harus kita gesekan juga pasti ada, sesuaikan, gesekan-gesekan yang tidak memahami, yang tidak mengerti, ya kan? Yang selama ini tidak jelas. Ini kita mencoba untuk bersama-sama, sekali lagi bersama-sama untuk menatanya. Kami juga pemerintah dalam hal ini mengajak semua pihak untuk bisa sama-sama memahami dan mengerti bagaimana supaya perparkiran ini dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Berarti dari 2019 pertama kali Pak Kadis menjabat, Pak Kadis sudah mensurvei tentang perparkiran ini sebenarnya punya potensi yang besar. Kalau dari segi potensi retribusi pendapatan itu cukup besar. Karena kita punya data dari Samsat itu, Samsat Polda Riau, itu 1 juta lebih kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru. 26% dari Seriau. Nah, itu datanya. Kendaraan roda 2 lebih kurang 800.000 unit. Sisanya tuh roda 4, roda 6 dan seterusnya. Dan itu sebuah potensi yang besar loh. Itu semua potensi yang besar, luar biasa besarnya. Artinya ketika bukan ujuk-ujuk ya sebuah peraturan yang sekarang parkir di gerai tersebut
dikenakan retribusi ya sebenarnya. Iya. Berarti udah pernah melakukan studi banding juga Pak Kadis sebenarnya nih. Wah, ini studi banding sudah dilakukan sebelum saya, mulai dari 2016 Oke. itu ke Padang, ke Medan, Hah? ke Surabaya, ke Bandung, Bogor, Hah? ke hampir kota-kota besar juga sebagiannya kita pernah lihat. Terakhir kita berkunjung ke Jakarta. Nah, jadi di Jakarta itu kita melihat ada sebuah model yang kiranya ini cukup bagus dan bisa kita adopsi. Nah, maka dari itu kita ramu, kita formulasi, jadilah seperti saat ini. Jadi cukup panjang ini perjalanan dalam rangka untuk penataan perparkiran di Kota Pekanbaru. Oke, nah saya ke Pak Hardinal sedikit dulu. Oke, Pak Hardinal, di Pekanbaru ini banyak tempat-tempat yang ada seperti Jalan Soekarno-Hatta. Itu kan banyak mobil yang parkir walaupun itu jenisnya showroom. Siap. Nah, itu kan ada, kalau definisi yang tadi itu lebih cenderung kan bisa dikenai baik pajak ataupun retribusi ya seperti itu. Nah, terus ada sekolah yang apa namanya ada rumah, kemudian anak-anak sekolah pada menempatkan motornya di sana, itu juga bisa sebagai sumber sebenarnya ya Pak. Nah, di ATM juga kita juga membayar loh, setelah keluar dari ATM kita membayar juga. Kenapa tidak dikenakan pajak? Ini seperti apa nih sebenarnya gambarannya yang mungkin bisa potensi besar? Jadi kalau pajak itu tersendiri kan juga dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah ya. Kalau kami kan retribusi, tetapi di saat mereka menjadikan diri mereka menjadi wajib pajak, mereka juga harus merekomendasikan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Oke. Yang dimana nanti Disub mengeluarkan surat izin usaha parkir. Oh, ada surat izin ya berarti? Siap, ya? harus. Setiap tukang parkir itu ya? Ya. Oke. Karena juga untuk menghitung daerah potensi berapa mobil kendaraan parkir kan itu juga dikembalikan ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Oke, berarti tidak ujug-ujug juga ya. Berarti yang mereka para jukir ini yang terdata saat ini berapa nih Pak? Kalau sekota Pekanbaru saat ini 1.400 lebih. 1.400 lebih. Ini di luar masih ada yang liar kah nih kemungkinan? Itu potensinya? yang terdata. Terkadang juga ada juga jukir yang dimana pagi hari beda, malam hari beda. Oh, gitu. Ada juga yang cadangan nih, Pak. Ini kenyataan di lapangan ya? Karena juga memang di kondisi saat ini banyak masyarakat yang mencari pekerjaan. Oh, iya. Dan sampai detik ini juga masih banyak masyarakat yang WA saya yang dimana mereka berminat untuk menjadi jukir. Oh, ada? Ada, banyak Pak. Dan juga kemarin Pak Kadis mengarahkan untuk kawan-kawan yang Pak Ogah yang di Jalan Nangka, itu diarahkan semuanya kalau bisa menjadi jukir. Kalau sekarang kan mereka jujur di keadaan lalu lintas seperti itu kan membahayakan diri mereka juga. Benar. Nah, makanya kami data dan kami berusaha mengalihkan mereka menjadi juru parkir yang mempunyai nanti pendapatan tetap juga dari parkir tersebut. Berarti ada asuransi jadi tukang parkir ini sebenarnya? Kalau yang sekarang yang Dikelola. kerjasamakan itu mereka mendapatkan BPJS ketenagakerjaan. Oke, keren ternyata Karena ya. apa? Karena kami beranggapan jukir itu udah keluarga dari Dinas Perhubungan juga. Mereka saat bekerja ada keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Jadi saat terjadi kecelakaan atau kenapa-kenapa, ada tanggungan yang akan diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Tapi inilah bagaimana kami ingin jukir ini juga ada jaminannya. Intinya mulai kapankah akan diberlakukan secara resminya? Iya, jadi kita kembali ke definisi, ke aturan bahwa pertama tugas pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan menata parkir supaya ada jaminan kelancaran dan ketertiban, aman, nyaman dan lancar lalu lintas dan angkutan jalan. Itu dulu. Yang kedua, ternyata di sana ada sumber pendapatan berupa retribusi. Tentu ini akan kita bahas bersama dengan instansi terkait, dalam hal ini Bapenda. Kalau memang sudah ada yang dikeluarkan itu masuk kategori pajak, tetapi ini perlu ditata ulang, ya kita akan segera melakukan penataan supaya sama-sama memahami, sama-sama mengerti
sebenarnya ini seperti apa dan seharusnya seperti apa. Karena kita tetap menghitung bagaimana ini bermanfaat buat kita semua. Benar. Nah, jadi tidak mesti kita harus mempertentangkan, tetapi kita sama-sama mencari solusi. Nah, untuk itu waktunya tentu sesegera mungkin supaya bisa dipahami oleh pelaku usaha, oleh masyarakat, dan mendapatkan manfaat pemerintah sebagai bagian dari masyarakat. Nah, dan itu juga adalah digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang terpenting adalah kita melakukannya sesuai dengan regulasi, transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, accountable. Nah, jadi seperti itu saya kira. Maka saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama duduk, kita diskusi. Karena ini semata-mata untuk kepentingan pemerintah daerah, kepentingan masyarakat, untuk pembangunan, pelayanan, dan untuk kemasyarakatan. Oke Pak Rinal, terakhir. Masyarakat itu berhak mendapatkan tiket untuk dari parkir tersebut. Mungkin ada pesan jika masyarakat tidak menerima tiket seperti apa harus dilakukan, terus bagaimana menyikapi juru parkirnya sendiri dan sikap si juru parkir tersebut ke masyarakat seperti apa? Jadi kami juga selalu kami sampaikan kepada juru parkir, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena apa? Masyarakat akan memberikan uangnya kepada jukir itu setelah mendapatkan pelayanan. Oh, pelayanan. Pelayanan. Setelah pelayanan diberikan karcis. Jadi kesinambungan inilah yang akan didapat masyarakat dari jukir. Jika tidak terdapat itu, masyarakat juga berhak tidak memberikan. Berhak tidak memberikan. Nah, karena sesuatu yang dipungut dari masyarakat itu harus ada bukti untuk berikan kepada masyarakat. Tapi kalau tidak, itu kan bisa juga disebut pungli. Okay. Tapi juga kita harus memahami di saat karcis ini tidak ada, kami kan juga ada koordinasi dengan dinas terkait karena adanya korporasi di karcis. Semakin banyaknya karcis di korporasi kan semakin tahapan kan ada juga nih Bang. Benar. Keterbatasan korporasi ini juga yang membuat karcis itu lambat tersalurkan. Oke. Jadi harus dimaklumi. Siap. Tapi sekarang stok karcis pasti banyak ya. Nah, Oke. Tapi ada pilihan lain. Iya. Ada pilihan lain Ada ya. pilihan bayar. Jadi bayarnya dengan non tunai. Non-tunai. Non-tunai. Oh, ada sekarang ya, Iya. non-tunai ya. Jadi kita sudah launching keris. Hah? Jadi ya kekinian kita hanya menggunakan HP, bisa scan. Hah? Dan nanti terhitung 1 Oktober itu justru kita sudah memakai alat edisi. Oh, Jadi oke. bayar bisa dengan tap, dengan kartu seperti kita membayar tol ataupun ATM. Oke. Semua bisa dipakai. Jadi tidak perlu juga ada karcis. Karena nanti kalau mesin edisi ada struk yang dikeluarkan. Di mesin itu ya? Di mesin. Tapi kalau kita membayar dengan pakai elektronik seperti Aplikasi, wallet, ya? wallet di dompet wallet itu di Dana atau HP apa? kita, maka itu cukup memastikan sudah terbayar di aplikasinya. Oh, oke. mungkin sedikit Pak Kris kita Ya. bisa kita Hah? sampaikan ke masyarakat untuk pembayaran apa sendiri sudah bisa melakukan dengan non tunai. Hah? Ini kan sekarang barcode yang berada di jalan Ya, Dinas kamera. Sudirman ya. Hah? Ya. Ini barcode yang ke Dinas Sudirman. Sudirman. Ya, oke. Nah, ini barcode yang Kiri diletak sedikit. kerisnya. Ke kiri dikit. Oh, itu. Nah, berada di depan pasar buah. Berhentikan dulu. Oke. Nah, di pasar buah berarti sudah berlaku ini. Sudah. Ya? Hah? Jadi ini saya melakukan pembayaran melalui GoPay, Gojek. Oke. Kita bayar. Aha. Ini scan barcode-nya. Oh, di scan barcode. Scan di sini. barcode. Oke. Nah, ini. Kita masukkan nominalnya 1.000 dengan Rp1.000. 1.000 dengan motor 1000 motor ya. Nah, Langsung masukkan atau 2.000 roda 4, kita masukkannya 1.000. Hah? Kita konfirmasi. Oke. Ini kita konfirmasi. Ini koordinator parkir. Hah? Oh, ada namanya Nah, langsung. ada langsung. langsung. Oke. Jadi uang ini masuknya bukan ke kantong dinas perhubungan, tapi langsung ke Bank, bank ya? penampungannya Pak. Bank penampungan. Langsung. Iya. Oke. Nah, Berarti jadi- udah langsung ya tadi. Nah, ini kita klik konfirmasi bayar. Hah? Kita masukkan PIN. Hah? Oke. Proses pembayaran langsung berhasil Pak. Oke. Nah, berarti tidak perlu karcis. Tidak perlu karcis. Tidak perlu ya? karcis, sudah ada tanda checklist, sudah bayar. Ah, Itu oke. masuk ke rekening penampungan kita. Itu hanya baru berlaku Sudirman ya? Siap. Sudirman nanti Lagi akan proses Pak, lagi ada proses semua Oh, 88 ruas jalan. Jadi itu. izin tanggal 1 juga kami nanti akan edisi ya Pak Kars ya. Pembayaran launching dengan mesin edisinya. Oh, oke.
Jadi seluruh kartu ATM kita bisa menggunakan itu lagi. Semua kartu ATM udah Semua bisa. kartu ATM. Oke, ternyata udah banyak sih semua sebenarnya yang bisa sudah berubah ya Dengan Kota Kris Parkir ini ini ya. sendiri juga, misal kita mempunyai mobile banking BRI, BCA, Mandiri, itu juga bisa digunakan bisa? untuk pembayaran seperti Iya. tadi. Oh alah, betul juga sih. Dan mudah-mudahan ke depannya tim dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, khususnya dari UPT Perparkiran bisa lebih maksimal Amin, amin. mendapatkan hasilnya Untuk dan Pekanbaru yang lebih baik benar lagi. untuk Pekanbaru yang lebih baik, dan tentunya ini bisa bermanfaat juga ya Pak Kadis ya untuk Ya, semua Pekanbaru masyarakat Smart juga. City, Smart City, Madani. Smart Madani. Kita pamit, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.